Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Akhwati wa ibu sekalian yang saya muliakan dan yang insyaallah mendapatkan kemuliaan dan kehormatan selalu dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan perhatian dari imam kita, Imam Zaman, sehingga kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita, juga amal ibadah kita serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita kembali bisa berjumpa lewat udara dalam kajian ilmu akhlak. Sebagai pertemuan pertama saya akan menyampaikan mukadimah yang berkaitan dengan masalah akhlak. Dan tentu saja masalah akhlak seperti ilmu yang lain salah satu kajian yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri. Sering saya sampaikan bahwa Islam itu terdiri atau tersusun dari 3 unsur penting, yaitu akidah, kemudian fikih, kemudian akhlak. Nah, 3 unsur ini adalah masing-masing tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu akidah, fikih, dan akhlak. Walaupun pada masa Rasulullah kita melihat bahwa Islam itu ya satu, yaitu Al-Quran dan hadis di masa itu. Belum ada klasifikasi ilmu pengetahuan. Tetapi semakin berkembangnya zaman, berkembangnya masa, maka pengetahuan semakin banyak, semakin bercabang, sehingga terjadi klasifikasi ilmu pengetahuan. Dasarnya bahwa pengetahuan itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga timbul adanya ilmu kayak ilmu filsafat, ya, kemudian ilmu hadis, dan yang lainnya itu pada kurun-kurun kemudian. Jadi pada dasarnya ilmu akhlak juga bagian dari Islam yang perkembangannya di masa kemudian. Yang di masa Rasulullah belum ada namanya ilmu akhlak, belum ada namanya ilmu fikih, ilmu tafsir, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, kita hidup di masa sekarang ini melihat dan menyaksikan perkembangan pengetahuan begitu pesatnya. Sangat banyak cabang pengetahuan yang kita bisa kaji, bisa kita ikuti. Termasuk ilmu akhlak, itu pun ada bercabang-cabang lagi. Ada akhlak, ada adab. Terkadang istilah ini bisa dipisahkan, terkadang tidak bisa dipisahkan. Walaupun pada dasarnya sebenarnya ilmu akhlak itu beda dengan adab. Pada dasarnya begitu. Ulama mengatakan akhlak itu berkaitan dengan ilmu batin, ilmu hati, ilmu rohani. Jadi akhlak itu adalah ilmu yang tugasnya memperbaiki ruh seseorang. Membahas sifat-sifat yang terpuji untuk disandang. Dan membahas sifat-sifat yang tercela untuk ditinggalkan.
Itu namanya akhlak. Seperti masalah tawadhu, ya, sifat berani, kemudian lawannya sifat sombong misalnya, sifat buruk seperti hasud, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada ilmu akhlak. Adapun adab itu berkaitan dengan masalah tingkah laku, amal perbuatan, atau gerakan-gerakan lahiriah, itu anggota badan. Seperti adab tidur, adab makan, adab berjalan, adab terhadap orang tua, terhadap guru, adab bicara, itu semua adab. Ya, walaupun nanti penggunaannya bisa dikatakan akhlak juga. Pada dasarnya ada pemisahan sebenarnya. Itu tentang beda antara akhlak dengan adab. Nah, kemudian Islam itu sendiri sangat menaruh perhatian tentang ilmu akhlak, sebagaimana juga perhatian terhadap ilmu akidah dan ilmu fikih. Sehingga kalau kita hanya mengkaji ilmu akidah saja tanpa akhlak, tentu bukan dikatakan sebagai muslim yang sempurna. Atau mengkaji fikih saja tanpa akidah dan akhlak, juga tidak sebagai muslim yang sempurna. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang sempurna, maka kita harus mengkaji, mempelajari, dan mengamalkan ketiga ilmu ini paling utamanya, yaitu akidah, fikih, dan akhlak. Adapun ilmu irfan, ilmu filsafat, itu sudah kelas lebih lanjut. Karena filsafat itu baru dikaji setelah mendalami ilmu akidahnya. Sehingga orang yang mengkaji ilmu filsafat tanpa akidah lebih dulu, itu bisa membahayakan pengetahuannya, membahayakan hatinya dan ruhnya. Dan orang mengkaji ilmu irfan pun tanpa mengkaji ilmu akidah lebih dalam, juga fikihnya akan berbahaya. Karena itu kita di masa sekarang ini, di mana ilmu pengetahuan tersebar begitu mudahnya di media sosial dan kita bisa mengakses dan mengikutinya, kalau kita tidak mengerti dasarnya akan malah membahayakan kita. Di ilmu irfan yang begitu tinggi, begitu suci dan sakralnya, kalau kita belum kelasnya untuk mengikutinya, malah akan membahayakan diri kita. Jadi bahaya ilmu pengetahuan lebih daripada bahaya yang lahiriah, bahaya makanan, bahaya minuman, seperti itu. Jadi kita harus tahu kelas kita ini di mana. Jangan mengkaji ilmu filsafat atau irfan kalau kita betul-betul belum masuk ke kelasnya atau belum levelnya begitu, karena akan membahayakan diri kita. Sehingga Rasulullah sendiri mengatakan kepada para sahabatnya tentang ilmunya Salman dan ilmunya Abu Jar yang jauh berbeda. Kata Rasulullah, sekiranya Abu Jar mengetahui apa yang ada di hati Salman, maka Abu Jar akan membunuh Salman. Itu luar biasa dan bukan main-main. Kita barangkali mengatakan, kok bisa seperti itu? Nah, sekarang saja kita bisa menyaksikan dan memahami betapa orang-orang yang tidak paham Syiah itu, kayak orang Wahabi, mereka menghalalkan darah orang Syiah. Itu kenapa? Karena mereka ilmunya belum sampai. Mengapa banyak orang yang suudzon atau nyinyir begitu, atau tidak simpati pada orang Syiah? Karena mereka belum paham, ilmunya belum sampai. Nanti yang paling menyesal di akhirat adalah orang-orang yang seperti mereka, yang jika ada kesempatan untuk mengkaji, atau diskusi, untuk bertanya, mereka tidak berusaha, itu paling menyesal. Dan paling beruntungnya adalah kita ini. Nanti di hari akhirat, di yaumil mahsyar, di hari pembalasan, di hari hisab, kita yang paling beruntung. Nah, kita orang yang berwilayah. Dan itu orang yang jumlahnya sangat sedikit. Dan kita insya Allah termasuk dalam lingkaran, dalam lingkungan orang-orang yang beruntung. Nah, kita berwilayah dan kita mengikuti hidayah dan bimbingan para imam maksum insya Allah. Tetapi kita pun tentu lebih rugi kalau kita hanya mereknya saja. Kita hanya mengaku sebagai berwilayah atau sebagai Syiah Imamiyah, tapi kita tidak paham apa itu Syiah Imamiyah. Kita harus betul-betul memahami dan berusaha mengamalkannya. Dan memahami itu, mengkaji ilmu, belajar seperti ini, muqaddimah untuk mengamalkan.
Kalau kita tidak mempelajari, kita tidak diskusi, kita tidak bertanya, mana mungkin bisa mengamalkan. Jadi mempelajari, mendiskusikan, bertanya itu mukadimah untuk bisa mengamalkan. Mustahil kita bisa mengamalkan akidah atau fikih atau akhlak kalau kita nggak belajar. Jadi kita belajar dulu, kemudian kita berusaha mengamalkannya insya Allah. Dan kita termasuk orang yang beruntung dengan mengkaji ketiga unsur penting Islam ini, yaitu akidah, kemudian fikih dan akhlak insya Allah. Walaupun kita masih pada tahap-tahap awal. Kemudian berikutnya bahwa ilmu akhlak sangat sakral, sangat tinggi kedudukannya. Sehingga para mubalik, para ustadz, para ulama di Iran itu, atau juga di Najaf, mereka ketika mengadakan kajian akhlak itu gurunya nggak sembarangan. Gurunya betul-betul sudah ayatullah, sudah marja. Dan mereka di bawahnya belum merasa siap untuk mengaji akhlak. Itu kalau di sana. Nah, kalau kita mengkaji ilmu akhlak menunggu adanya marja, adanya ayatullah, mungkin sampai mati kita tidak akan mengkaji akhlak kalau begitu. Begitu. Jadi bisa dikatakan saya ini mengajar akhlak di sini, ya bisa dikatakan lancang, ya, dan mendahului. Tapi kalau tidak dikaji, siapa lagi mengkaji? Nunggu siapa? Ya kalau di Iran atau di Irak, di Najaf, di Qom, di sana ulama sebanyak-banyaknya dan marja pun banyak, sehingga mereka tidak kekurangan untuk mengaji ilmu apa saja, baik akidahnya atau fikihnya atau juga akhlaknya. Mereka tidak kekurangan karena banyak maroji, banyak marja, banyak mujtahid dan ulama. Kalau kita jangankan marja untuk ilmu fikih, ya, untuk ilmu akidah saja masih kurang. Ilmu akhlak ya hampir tidak ada. Karena itu kalau kita tidak memulai mengkaji ini, mungkin sampai mati kita tidak akan bisa memulainya. Yang penting kita mulai saja, kita berusaha memahaminya bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, dan kita niat untuk bisa mengamalkannya. Walaupun tentu sangat berat. Buat saya pribadi sangat berat. Saya merasakan hal itu sungguh sangat berat mengkaji dan mengajar ilmu akhlak. Karena sangat jauh dan belum waktunya. Tapi kalau tidak dimulai, ini saya tanggung jawab di akhirat. Ya, kenapa bisa baca? Kenapa sudah dapat? Nggak dimulai, walaupun hanya sedikit. Maka saya mulai walaupun masih penuh dengan kekurangan. Ya, insya Allah. Jadi kita saling menegur, berusaha untuk saling memberi begitu, dan saling berusaha untuk diskusi menyampaikan. Nah, kita masih belum berakhlak sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah. Masih sangat jauh sekali. Nanti kita akan tahu betapa nilai diri kita ini masih sangat rendah. Kita masih berada di dalam lumpur dalam kajian akhlak. Kita pahami itu kalau kita sudah mengkaji lebih dalam lagi, insya Allah. Kita akan bangkit dari lumpur ini, kita bangun, kita bersihkan diri kita. Insya Allah kita termasuk orang yang berusaha untuk membersihkan diri. Insya Allah, min rabbal alamin. Kemudian dari kitab Jami'us Sa'adat, kitab ini ada 3 jilid ya. Kitabnya cukup tebal ini kitabnya nih. Kitab ini cukup tebal, 3 jilid dijadikan satu. Ini salah satu kitab akhlak yang sangat dikenal. Dan para ulama termasuk Syekh Beja sangat menganjurkan agar orang Syiah membaca, mengkaji dan pelajari kitab Jami'us Sa'adat ini. Karena termasuk bimbingan akhlak yang lengkap insya Allah. Agar kita bisa terbimbing dalam masalah-masalah akhlak insya Allah. Sebagai mukadimah saya akan bawakan tentang kehidupan pengarangnya atau penulisnya, kemudian tentang kitab ini sendiri secara singkat insya Allah. Nah, saya ambil dari bagian mukadimah yang disampaikan oleh Ayatullah Syekh Muhammad Ridha Muzaffar, ulama yang terkenal, penulis kitab Mantik Muzaffar. Ada Mantik Muzaffar, ada Usul Fikih Muzaffar. Beliau menulis mukadimah untuk kitab Jami'us Sa'adat. Syekh Muzaffar orang Irak, sedangkan penulis kitab Jami'us Sa'adat ini orang Iran yang dikenal dengan Al-Maula Muhammad Mahdi An-Niraqi, ya, di daerah Kashan. Dari Qum mungkin kira-kira 1 jam lah perjalanan untuk sampai ke kota Kashan.
Saya bacakan saja bahasa Arabnya untuk mengambil berkah. Semoga kita bisa mengambil keberkahan dari kehidupan beliau insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatul mu'allif. Biografi atau kehidupan mu'allif, yaitu pengarang atau penulis kitab Jami'us Sa'adat. Huwa Asy-Syekhul Jalil Al-Maula Muhammad Mahdi bin Abi Dzar An-Niraqi. Dia adalah syekh yang mulia, yang agung, namanya Muhammad Mahdi bin Abu Dzar An-Niraqi. Niraqi itu nama kota atau nama daerah. Seperti Qum, ya, Shiraz dan lain-lain nama kota atau nama daerah di Iran. Ahadu a'lamil mujtahidina fil qarnain tsani asyar wa tsalits asyar min al-hijrah. Beliau termasuk salah seorang ulama yang sampai ke tingkat mujtahid, ke tingkat ayatullah pada 2 abad, abad ke-12 dan abad ke-13 Hijriah. Wa min ashabi ta'lifatil qaimah. Beliau banyak memiliki karangan-karangan karya-karya yang sangat berharga. Wa yakadu ay yu'adda fi darajati tsaniyah wa tsalitsah min masyahiri ulama'il qarnain. Dan bahkan beliau bisa dikatakan derajat keilmuannya itu sampai ke derajat tingkat kedua dan atau ketiga di antara deretan para ulama di masa 2 abad tersebut, abad ke-12 dan abad ke-13. Jadi ulama itu bertingkat-tingkat, ya. Ya berkelas-kelas. Kayak sekolah ada TK, ada SD, SMP, SMA. Ulama begitu, ada ulama yang tingkatan marja, maka ada wali faqih, ada yang ulama belum mustahid, belum marja, ada lagi ustaz di bawahnya, kemudian sampai ke pelajar. Nah, beliau Ayatullah Muhammad An-Niraqi ini termasuk orang yang di derajat keilmuannya mencapai derajat kedua atau ketiga di antara deretan para ulama. Misalnya kalau ulama yang deretan pertama itu seperti para wakil Imam Jaman, kemudian para maroji seperti Imam Khomeini dan juga misalnya para perawi hadis, ya. Mereka itu para ulama di tingkat pertama. Mauliduhu wa wafatuhu, kelahirannya dan wafatnya. Ulida Syekhul Mutarjim lahu rahmatullah alaih fi Niraq. Wa hiya qaryatun min qura Kashan. Kalau bahasa Farsnya Kashan bi Iran. Tab'adu anha 10 farasikh. Beliau Ayatullah An-Niraqi ini dilahirkan di kota Niraq atau di daerah Niraq. Yaitu salah satu daerah, salah satu kampung di antara provinsi Kashan di Iran, yang jauhnya kira-kira 10 farsakh begitu. Mungkin naik mobil sekarang 1 jam lah kalau dari Qum untuk menuju ke kampung beliau di dekat Kashan. Dan saya pernah pergi ke Kashan, di sana pusat pembuatan air mawar, ya. Di sana sangat banyak air mawar. Dan bahkan untuk mencuci Ka'bah itu, kiswah Ka'bah setiap tahun, itu air mawar dari Kashan di sini, dari Iran. Dan raja-raja Saudi sejak dulu mengambil air mawar dari Iran yang kualitasnya sangat bagus. Kalau di Iran, air mawar itu buat minum, buat tambahan, ya, minum. Campur air dan campur madu biasanya itu sangat bagus. Masih asli. Amma wafatuhu faqad kana ta'am ala 209 fil Najaf al-Ashraf. Adapun wafatnya, beliau wafat pada tahun 1209 Hijriah di kota Najaf Ashraf. Beliau lahir di Kashan, Iran, wafatnya di Najaf Ashraf. Wadufina fiha, dan dimakamkan di Najaf Ashraf. Beliau orang Niraq, daerah Kashan, tapi makamnya di mana? Di Najaf Ashraf, di dekat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wa yakunu umruhu 81 aman al-aqal, dan usianya mencapai 81 tahun baru wafat. Nasyatuhu al-ilmiyah wa asadidatuhu, kehidupannya, masa belajarnya. Asya syekhuna kama ya'ishu 10 alaf min amthalihi min tulabil ilmi. Beliau ketika masih belajar seperti pelajar yang lain, seperti santri yang lain yang jumlahnya ribuan,
sebagai penuntut ilmu di masa itu yang rajin belajar. Khamilul dzikri faqirul hal munjawiyan fi madrasatihi. Beliau orangnya yang dikenal sebagai orang yang pendiam, juga sangat fakir, miskin, dan sering menyendiri di sekolahnya. La yurafu min halihi illa annahu talibun muhajirun. Beliau ketika sebagai pelajar, sebagai santri di Najaf itu tidak dikenal, kecuali sebagai pelajar yang muhajir dari Iran, belum terkenal. Wala yattasilu bihi illa aqranahu fi durusi, dan dia tidak berhubungan dengan siapapun kecuali hanya berhubungan berteman dengan teman-teman diskusinya, teman-teman belajarnya. Jadi ketika masa belajar, dia putuskan hubungan dengan dunia luar. Nanti kita baca ceritanya insyaallah. Alladzina la yahummuhum min sya'nihi illa annahu talibun kasaidut talab. Nah, jadi banyak orang yang tidak perhatian pada beliau, tidak tahu karena beliau hanya menyibukkan diri dalam urusan belajar, tidak dalam urusan yang lainnya. Kalau pelajar kita sekarang ini seperti saya dulu, banyak yang sibuk dengan organisasi, dengan terjemah, dengan macam-macam kegiatan, bahkan kegiatan politik, ya, sehingga bercabang pikiran kita itu. Seandainya saja ada pelajar-pelajar Indonesia yang tekun belajar 20 tahun, 30 tahun, maka sudah bisa menjadi mustahid. Karena haji mustahid itu sangat sulit sekali. Ya taraddadu fi hayatin ratibatin baina ghurfatihi wa majalisi durusi. Dia hanya mondar-mandir secara rutin antara kamarnya dan madrasahnya, tempat dia belajar, ruang belajar. Dia tidak sering keluar, bahkan tidak pernah keluar. Summa ba'da dzalika la yankashifu lahum min halihi illa wajadtur rasatul lati allafu menazurha fi alafi talabil ilmi. Kemudian dia tidak terungkap ya kecerdasannya kecuali setelah dia mulai mengajar, mulai menulis begitu. Begitulah banyak para pelajar, para santri, baik itu di Najaf atau di Qum atau di Masyhad dan tempat yang lainnya tidak dikenal, biasa. Dan telepon nggak peduli. Nah, nanti mulai dikenal ketika mulai mengajar, ketika mulai berceramah atau mulai menulis karangan-karangan dalam berbagai cabang pengetahuan. Fala tusiru ihtimamahum wala ihtimaman nas. Jadi tidak ada kepedulian, perhatian dari manusia. Wa darasa aidan syekhuna al-mutarjim lahu wa dhahir anna dzalika fi Isfahan aidan ala al-alamin al-kibirain. Dan sebelum beliau belajar di Najaf Ashraf, seperti kebanyakan ulama yang lain juga, beliau belajar di Isfahan. Jadi sejak masa dahulu kala, hauzah-hauzah ilmi itu ada di Qum, ada di Isfahan, ada di Masyhad, ada di Tehran, ada di kota Rai dan lain sebagainya. Itu sudah tersebar. Ya. Dan beliau termasuk santri dan pelajar yang belajar di Isfahan sebelum hijrah ke kota Najaf Ashraf di Irak. Nah, guru beliau yang sangat terkenal di Isfahan adalah Syekh Muhammad bin Al-Hakim, Al-Alim Al-Hajj Muhammad Zaman. Yang kedua, Syekh Muhammad Mahdi Al-Harandi. Ini dua orang guru beliau ketika beliau belajar di Isfahan sebelum ke Najaf. Wa huma min asatidatil falsafati ala ma yadhhar. Dan kedua orang ini termasuk guru beliau dalam ilmu filsafat. Nah, jadi banyak sebelum beliau belajar Najaf Ashraf untuk mendalami ilmu pengetahuan, beliau sudah mampu mengkaji ilmu-ilmu yang sangat dalam, yaitu filsafat. Itu biasanya ilmu filsafat dikaji setelah melewati kajian-kajian ilmu fikih, usul fikih dan akidah. Itu urutannya. Karena kalau mengkaji filsafat sebelum mengkaji akidah dan fikih akan berbahaya, nanti merusak pemikiran. Wala syakka annahu intaqala ila Karbala wan Najaf. Dan beliau sempat juga pindah dari Isfahan ke Karbala dan ke kota Najaf untuk melanjutkan pelajarannya. Fadrasa ala al-alami salasa. Beliau mengkaji pengetahuan kepada tiga orang gurunya yang sangat terkenal. Al-Wahid Al-Babahani Al-Adi Dzikru. Pertama namanya Al-Wahid Al-Babahani, seorang ulama sangat terkenal dalam dunia Syiah Ahlul Bait. Wa huwa akhiru asatizatihi wa 'azamihim. Syekh Wahid Babahani gurunya yang terakhir dan yang paling agung, yang paling mulia di antara guru yang lain.
Wa takhrijuhu kana ala yadayhi, dia mendapat mendapat takhrij, ya, mendapat gelar, dapat titel sebagai seorang yang al-faqih. Wal faqihul alim sahibul halaik Asy-Syaikh Yusuf Al-Bahrani Tawaffa alaf mi'ah sitawa samanin. Guru beliau yang kedua adalah pemilik kitab Al-Hadaiqun Nadhirah, yaitu Syekh Yusuf Al-Bahrani yang wafat pada tahun 1186. Guru beliau yang ketiga adalah Al-Muhaqqiq Al-Jalil Asy-Syaikh Mahdi Al-Futuni Al-Mutawaffa alaf mi'ah salasawa samanin. Ini 3 orang guru beliau. Yang ketiga adalah Muhaqqiq Al-Jalil Syekh Mahdi Al-Futuni yang wafat pada tahun 1183. Inilah 3 orang guru beliau yang sangat berjasa dalam mendidik beliau sehingga menjadi seorang yang alim. Itulah peranan guru dalam mendidik para pelajar sehingga menjadi orang yang alim. Ulama faragha hadha syaikhu min at-tahsili fi Karbala raja ila biladihi wastaqama fi Kashan. Setelah beliau selesai mengkaji pengetahuan di Karbala dan di Najaf, beliau pulang ke Kashan. Wa hunaka assasa lahu markajan ilmiyan tasud ilaihi rihal. Dan di Kashan beliau merintis dan mendirikan pusat kajian pengetahuan semacam hauzah begitu, semacam madrasah, semacam yayasan yang banyak dikunjungi oleh para pelajar di berbagai kota di Iran. Ba'da'an kanat Kashan maqfaratan minal ilmi wal ulama. Setelah Kashan, di sana banyak dikunjungi oleh para ulama dan banyak tersebar ilmu pengetahuan agama. Wastamarat ba'dahu ala dzalika markajan min marakijil ilmi fi Iran. Kemudian Kashan, ya di situ dia bangun sebuah madrasah, sebuah haujah sehingga menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan di Iran. Beliau mengajar di situ sekian lamanya. Waraja ila al-Iraq wa tufiya fi Najaf al-Ashraf wa dufina fiha. Kemudian beliau kembali ke Irak lagi dan beliau pergi ke Najaf dan wafat di kota Najaf Ashraf dan dimakamkan di kota Najaf. Wa dhahir anna maji'ahu hadha li hijrat al-masyahid al-muqaddasah fa tufiya. Jadi beliau datang lagi ke Irak itu dan ke Najaf untuk tujuan berziarah. Nah, berziarah rupanya terakhir sampai beliau mengalami wafat di sana. Amma waladuhu faqad baqiya ba'dahu liyadrus al-ilma ala a'lamihi yawma'idin kabahrul ulum wa kashif al-ghata. Adapun putra beliau juga seorang yang sangat alim, yang luar biasa, tetap tinggal di Najaf, melanjutkan pelajarannya kepada para ulama seperti ulama Bahrul Ulum dan Syekh Kashif al-Ghita. Nah, kemudian tentang kepribadian beliau. Di sini Syekh Mudhafir mengatakan tentang syakhsiyatul mutarjim lahu akhlaquhu. Kepribadian muallif yaitu Ayatul Mahdi An-Jaraqi dan akhlak beliau. Kita baca pelan-pelan insyaallah untuk mengambil keberkahan dari beliau. Inna a'adhiman nasi wa nabighahum la ta'tihim al-'azamah wan nubugu afwan wa musadafatan min duni quwwatin kamilatin fi syakhsiyatihim aw malakatin rasikhatan fi nufusihim hiya sirru 'azamatihim wa tafawuqihim ala sa'irin nasi. Kata beliau bahwa manusia-manusia yang mulia itu dan manusia-manusia atau orang-orang yang cerdas, mereka mendapatkan kemuliaan, keagungan, dan mendapatkan kehormatan bukan begitu saja, bukan secara sekilas dan sepintas, tetapi karena adanya potensi, adanya kekuatan yang tersimpan di dalam ruh mereka, dan adanya malakah, adanya kekuatan yang begitu melekat dalam ruh mereka, dalam jiwa mereka. Ini termasuk salah satu rahasia keagungan dan kemuliaan para ulama, sehingga mereka mengungguli seluruh manusia. Jadi manusia-manusia pilihan seperti para ulama itu tentu saja mereka menjadi ulama dan sangat agung, dihormati karena perjuangannya. Sementara mereka sudah memiliki potensi yang berada di dalam dirinya, kemudian dikembangkan dengan sungguh-sungguh maka bisa dicapai. Nah, kita pun begitu, kita sungguh-sungguh untuk meningkatkan diri kita, belajar sungguh-sungguh, maka kita akan meningkat, terus meningkat sampai kita bisa mengalahkan kebanyakan manusia dari sisi kehormatannya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa ma kalimatul hadhi fil babi illa ta'birun mubhamun an tilka quwwah allati awda'a Allah ta'ala fi syasyin nabighah. Dan hal itu merupakan ungkapan yang memang sangat tersembunyi, kekuatan yang Allah titipkan pada seseorang yang memiliki kecerdasan. Artinya bahwa kecerdasan seseorang itu yang ada pada akalnya, pada dirinya, itu tersimpan di dalam dirinya dan tidak tampak pada permukaan kalau tidak dikembangkan, kalau tidak digunakan, kalau tidak dipraktekkan. Waqad takunu tilkal quwwah majhulatan hatta li syahsin sahibiha alladhi yatahalla biha. Bahkan kekuatan dari Allah itu sebagai titipan dari Allah pada seseorang berupa kecerdasan, itu pun tidak dia ketahui. Jadi pemilik kecerdasan itu banyak tidak sadar kalau dia cerdas. Itu pemberian dari Allah. Bal al-aksar hiya kadzalik. Bahkan kebanyakan manusia tidak sadar kalau punya kemampuan, punya kecerdasan. Nah, ketika belajar sungguh-sungguh serius baru disadari bahwa ia ternyata punya kemampuan begitu. Kita pun begitu, selama kita belum belajar sungguh-sungguh, kita belum tahu kita bisa atau tidak. Kita berusaha dulu belajar pengetahuan sesuai dengan tangga-tangganya masing-masing, derajatnya kelas masing-masing, nanti kita akan paham kita sampai di kelas berapa kemampuan kita. Ya, jangan putus asa, terus berusaha. Karena masalah belajar itu juga bukan sekedar mengandalkan kecerdasan, tapi mengandalkan keseriusan dan kebersihan hati. Fayandafu al-abqari ila tilkal qimmah allati khalaqat lahu atau khalaqa laha bidafi tilkal quwwah al-kamina indifa'an la syu'riyan. Nah, orang yang cerdas itu kemudian mereka bangkit ya dan dengan kemampuan yang tersimpan dalam dirinya dari Allah, kemudian mereka maju terus tanpa mereka sadar, tanpa mereka rasakan. Wa in kanat a'maluhu al-juz'iyyah allati yaqum biha hiya syu'uriyah bimahdi ikhtiyari. Walaupun amal perbuatannya yang parsial itu sebagai perbuatan yang dengan ikhtiarnya, tentunya dengan perasaannya, dengan kesadarannya. Tapi adanya kecerdasan kemudian maju meningkat itu sekali tidak disadari oleh setiap orang. Wa talahadu quwwatun syakhsiyati syaikhina al-mutarjim lahu fi sabrihi wa quwwati iradatihi wa tafani fi talab ilmi. Juga termasuk kekuatan yang tersimpan dalam diri mu'alif ini yang telah An-Iraqi. Beliau memiliki kesabaran yang luar biasa, memiliki tekad, kemauan untuk belajar ilmu yang luar biasa. Kemudian juga untuk menjaga kehormatannya yang luar biasa. Wa in kanat hadi alfadhan amatan qad yu'abbar biha an katsirin minan nas. Ini ungkapan-ungkapan yang barangkali sering kita temukan di kalangan manusia. Wa yasihu at-ta'biru biha bila kadzbin wala khuda'in illa anna darajatal khassa min as-sabri wal iradati wal hubbi wal 'izzati wa nahwiha allati biha yamtaju syahsun nabigu tadiqul lughatu an ta'bir anha bi khususiha illa bi hadhil alfaz al-'ammah ad-darijah. Tetapi ungkapan-ungkapan bahwa beliau itu sangat tekun, sangat rajin, menjaga kehormatan dirinya, ya, itu pun merupakan ungkapan yang nggak bisa diterapkan pada pribadi beliau. Karena ungkapan itu terbatas, sedangkan beliau melebihi ungkapan tersebut. Nah, kata mu'alif di sini atau kata pengantar, maka dapat dikatakan tanpa dusta dan adanya penipuan bahwa beliau memiliki kesabaran yang luar biasa dalam belajar, ketekunannya, kemudian juga kesungguhannya, cintanya kepada ilmu, kemudian menjaga kehormatan dirinya. Ini merupakan salah satu atau sebagian daripada keistimewaan dan kelebihan yang beliau miliki, di mana bahasa tidak mampu untuk mengungkapkan, untuk mengatakan tentang kepribadian yang agung tersebut. Di bahasa setinggi apapun tidak mampu untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Wa tadharu darajatul khassah allati yahtassu biha sahibuna min hadhil umuri fi thalath ahwadis manqulah. Ada beberapa cerita yang terjadi tentang pribadinya. Di sini menunjukkan betapa beliau sangat tinggi kemuliaannya, sangat tinggi dan agung kehormatannya serta kepribadiannya. Yang pertama bahwa fima yunqalu annahu kana fi ayyam ta'siri fi ghayatil faqri wal faqah.
Diceritakan bahwa beliau ini, Ayatollah Mahdi An-Iraqi, ketika masa belajar, beliau sangat miskin, sangat sulit hidupnya. Wal fakhru daiman syiatul ulama, dan kefakiran, kesulitan itu senantiasa menjadi pakaian ulama ketika masa belajar. Bahkan setelah menjadi ulama juga. Bal huwa min awwali syurutin nubugi fil ilmi, bahkan kefakiran itu, kemiskinan sebagai syarat pertama untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kan itu biasanya kalau orang-orang yang mampu, yang punya kekayaan, hidupnya melimpah ruah, itu sulit dapat ilmu pengetahuan karena terganggu oleh kekayaannya. Tapi orang yang miskin, yang fakir, belajar sungguh-sungguh serius, maka akan memperoleh ilmu pengetahuan. Wa huwa alladhi yasqalun nafsu fayadharu, atau yusqilun nafsa fayadharu jawharuha al-hakiki. Jadi kefakiran ini, kemiskinan ini, itu dapat memoles ruh seseorang sehingga nanti akan tampak permata tersebut dengan bentuknya yang hakiki. Jadi kalau kita misalnya hidup ini mengalami kemiskinan, mengalami kesulitan, ya, itu jangan sedih. Kan bisa jadi Allah menghendaki seperti itu untuk kita bisa meningkat dari sisi pengetahuan, sehingga nanti kita di akhirat menjadi yang lebih kaya atau yang sangat kaya dibandingkan yang lain, insya Allah. فكان صاحبنا قد تشتد به الفاقة فيعجز عن تدبير ثمن السراج الذي لا يتجاوز في عصره أن يكون من زيت أو شمع. Dikatakan di sini bahwa Ayatollah Mahdi An-Iraqi ini saking sulitnya beliau dalam kehidupannya, saking miskinnya, sampai-sampai beliau tidak mampu untuk membeli minyak untuk menyalakan lampu. Jadi masa itu tidak ada listrik, ya, tidak ada lampu seperti sekarang kita ini. Mereka belajar menggunakan lampu pakai minyak. Nah, beliau ini sampai untuk beli minyak saja buat belajar nggak punya uang, gitu. Bahkan untuk membeli lilin nggak ada uang juga, saking miskinnya. Fayad'uhu hirsuhu 'ala al-ilmi ila dukhuli fi buyuti marahid al-madrasah. Nah, sementara ketika itu di masanya biasanya di sana kan ada WC-WC umum gitu. Nah, itu ada lampu, ada penerangan. Karena saking inginnya dia belajar, dia ingin masuk ke WC untuk belajar, begitu. Karena nggak ada lampu di kamarnya, gelap. Yutali ala sirajha, untuk menggunakan lampu di WC itu. Ada rencana begitu, dia sudah niat seperti itu. Walakinnahu taba izzatu ayyada ghairahu wa yush'aru bima huwa fihi. Tapi hanya dia menggagalkan, mengundurkan diri, tidak jadi pergi ke WC untuk belajar. Nah, karena dia menjaga kehormatannya, sampai orang lain melihat nanti merasa rendah begitu, merasa hina. Wa yuhibbu ad-dakhilin bitanahnuh anhu jalisun lil haja al khassa. Sehingga ada dugaan yang enggak baik, ya, maka dia menggagalkan niatnya untuk belajar di dalam WC. Tidak jadi begitu. Itu menunjukkan kehormatan dirinya. Juga ada ulama lain yang seperti saya baca begitu, tidak ada lampu juga, ada lampu di pinggir jalan untuk penerangan jalanan. Pergi belajar di bawah lampu yang ada di pinggir jalan, kayak begitu. Yang belum jadi ulama yang sangat mulia. Gitu. Juga ada ulama di Isfahan juga. Tadinya seorang yang biasa dan betul-betul orang kampung, orang biasa, orang umum gitu, juga banyak melakukan hal yang nggak baik lah. Ya, dia tobat dengan sesungguhnya, serius, setelah usia 40 tahun. Jadi setelah usia 40 tahun, dia baru masuk haujah, belajar, tekun, serius, menjadi ulama besar. Padahal setelah 40 tahun. Wa tatajalla fi hadhil hadisati as-saghira 'izzatu nafsihi wa quwwatu iradatihi wa sabrihi 'ala talabil ilmi bi dhati ghairi i'tiyadiyah illa li nawabil afdal. Ya, jadi masalah ini merupakan menunjukkan kehormatan dirinya, kekuatan kehendaknya, dan juga kesabarannya dalam menuntut ilmu. Sampai hal ini bukan hal yang sifatnya biasa. Itu kisah yang pertama tentang kesungguhan beliau belajar dan menuntut ilmu. Kemudian cerita yang kedua. Inna ahadal kasabah alladhi kana hanutuhu fi tariqil madrasati bikasan allati kana yaskunuha hadal talib an-Iraqi. Inna hadal kasib al-mu'min la hadha ala hadal talib annahu rasta siyaba. Fakana mu'ajaban bihi. Kisah yang kedua di sini ada seseorang yang memiliki warung begitu di Kasan.
di dekat tempat beliau belajar. Ya. Dan pemilik warung ini itu memperhatikan beliau, memperhatikan Dr. Mahdi An-Nuraki ketika masih masa belajar. Dan seorang pemilik toko ini seorang yang mukmin, yang baik hati dan penolong. Dia perhatikan bahwa pelajar ini sangat sederhana dibanding pelajar yang lain dan menarik perhatiannya, begitu. Idh kana yashtari minhu ba'dal hajiyati kasa'il talab. Karena terkadang beliau ini Dr. Mahdi An-Nuraki membeli sesuatu di warung itu untuk kebutuhan makanannya, kebutuhan dirinya sebagian pelajar yang lain. Fara'a ayyaksiyahu taqarban ilallahi. Ketika pemilik toko itu melihat pakaian yang sangat sederhana, maka pemilik toko ingin memberikan pakaian, ya, ingin berikan padanya sebagai hadiah untuk niat baik, taqarruban Allah, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Fahayya lahu malbusan yaliqu bi sya'ni. Kemudian pemilik toko menyediakan pakaian yang layak untuk dipakai. Wa qaddamahu lahu 'inda majtaza 'alaihi, dan pemilik toko memberikan kepada beliau pakaian tersebut ketika beliau melewati tokonya itu. Wa qabilahu bi ilhah, dan beliau si pelajar itu baru menerimanya setelah dipaksa-paksa. Ya. Walakin hadha talib al-abi fil yawm ats-tsani raja ila rafiqi al-kasib. Wa raja'alahu hadzal malbusa qailan. Tapi pada hari kedua, nah beliau itu malah datang lagi ke toko tersebut, ke warung tersebut, dan pakaian yang diberikan kemarin dikembalikan. Qailan sambil berkata, "Inni lama labistuhu lahaltu ala nafsi da'atan la atiquha. La siyama hinama ajtaju 'alaika. Falam ajid nafsi tatahammalu hadha asy-syu'ur al-mu'lim wa alqahu 'alaihi wa madha mu'tazan bi karamati." Sambil memberikan dan mengembalikan baju tersebut atau mungkin semacam gamis barangkali, dia berkata, "Wahai pemilik toko, ketika aku memakai pakaian dari antum ini, aku perhatikan kondisi diriku, kondisi roh dan jiwaku itu merasa tidak enak. Aku juga tidak kuat, ya. Karena ketika melewati antum punya warung begitu, aku tidak kuat, dia menanggungnya, merasa tidak enak, maka ini aku berikan kembali, ya." Kemudian beliau meninggalkan namanya toko tersebut. Jadi dia menolak pemberian pemilik toko tersebut yang harus memberikannya karena merasa tidak enak diberikan. Jadi merasa pakaian yang sederhana lebih dia sukai begitu. Itu kisah beliau tentunya. Ya, tentu kita lain. Karena pelajar itu luar biasa, ya mewah, makannya luar biasa. Nggak bisa bandingkan, kita ini kaji kisah di masa lampau. Ya. Juga kisah yang lain ini di sini singkatnya bahwa beliau itu selalu meletakkan kitab-kitabnya dekat tempat tidurnya untuk dimutolak, jadi nggak jauh-jauh. Itu para ulama meletakkan kitab itu terkadang ya masih terbuka, masih berantakan supaya tidak terlewatkan mutolaah atau hasil mutolaahnya. Misalnya Ayatullah Hasan Jadi Amuli mengatakan di kamarnya, ini buku-buku yang berantakan, jangan diberesin, kata beliau. Biarkan begitu saja. Begitulah. Jadi ulama itu ketika mutolaah kitab, mereka buka kitabnya, diletakkan. Bukan satu letakkan. Jadi kayak berantakan begitu. Padahal disitulah untuk menyusun pemikirannya dari berbagai kitab tersebut. Begitu. Jadi banyak buku yang dibuka, 3 buku, 4 buku, 5 buku, dan berantakan. Dan tidak jauh dari tempat tidurnya. Jika bangun tidur langsung ke kitab. Ya. Ini kisahnya agak panjang mengenai bagaimana beliau begitu dekat dengan bukunya, kitab-kitabnya yang senantiasa beliau perhatikan selalu. Kemudian tentang kitab Jami'us Sa'adat. La syakka andal qudrata ala talib. Ini singkat saja karena waktu, barangkali saya bacakan terjemah saja bahwa yang memberikan mukadimah ini prolog mengatakan bahwa kemampuan berkarya itu, kemampuan menulis itu tidak mudah. Itu salah satu karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tertentu. Dan itu hanya diberikan kepada para ulama, dan juga enggak semua ulama punya kemampuan mengarang atau menulis. Nah, salah satu kemampuan yang Allah berikan pada Dr. Mahdi An-Nuraki ini mengarang dan menulis berbagai macam kitab. Hingga beliau banyak menulis macam-macam pengetahuan
dalam filsafat, dalam fikih, dalam akhlak, dan dalam lain sebagainya. Itu kemampuan yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga kata pluralisme mengatakan kita tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa Asy'ari Roqi ini termasuk kitab-kitabnya di barisan rak yang pertama. Dan terutama kitab Jami'us Sa'adat. Ini kitab yang banyak dipuji oleh para ulama. Ya, menduduki kitab yang pertama. Dan kitab itu sampai sekarang dibaca di mana-mana, dipelajari dan diamalkan. Kata beliau, saya tidak tahu apa rahasia bahwa kitab Jami'us Sa'adat begitu terkenal dan begitu dianjurkan, termasuk juga para ulama. Syekh Bijak juga menganjurkan untuk kita baca ini, kita memahaminya dan mengamalkannya insya Allah sedikit demi sedikit. Kata beliau tidak tahu apa rahasianya, padahal kitab akhlak begitu banyak, bermacam-macam. Ya. Dan akhlak itu kata beliau, kata si pemberi mukadimah ini, itu bukan didapat dengan belajar dan membaca kitab. Tapi akhlak itu adalah sifat di dalam jiwa seseorang, dalam diri seseorang yang dia akan mengkristal nantinya dan menjadikan seseorang itu menjadi berakhlak. Itu dicapai dengan adanya latihan-latihan yang sangat sulit dan pendidikan yang panjang. Nah, jadi akhlak itu bukan sekedar pengetahuan, tapi perlu adanya latihan. Nah, kita belajar akhlak setinggi apapun kalau nggak latihan, latihan misalnya untuk membersihkan diri, ya, berkata-kata yang baik, berlaku sopan, kemudian menghilangkannya syubhat. Kalau kita nggak latihan ya kita tidak akan sampai. Kita baca akhlak sangat tinggi, fikihnya juga mungkin selesai, tapi yang syubhat kita makan terus. Yang nggak sampai, perlu latihan. Jadi sebagai mukadimah kita mengkaji ilmu dulu, setelah paham kita berusaha untuk latihan perlahan insya Allah. Kata beliau, la siyama fi ayyami tufulati wa fi sinni baqirah, terutama ketika masih anak-anak, masih usia dini, itu sangat mungkin untuk ditempa akhlaknya. Kan itu kajian dan tempaan akhlak itu sebaiknya pada usia dini, usia TK, usia anak-anak. Sehingga menjadi melekat nantinya. Ketika besar dia akan menyandang akhlak yang baik. Kalau sudah besar kayak kita ini, atau orang-orang yang tadinya memang belum belajar, kemudian kita sudah tua baru belajar, sangat sulit sekali. Sangat berat, banyak tantangannya. Ya, jadi perlu usaha dan kesungguhan yang lebih dibanding ketika masih kecil. Karena itu, membaca kitab saja tidak cukup tanpa mengembangkannya dan melatih diri dengan sebaik mungkin. Karena kata beliau di sini kepada kata prolog pemberi mukadimah, kalau membaca kitab itu cukup untuk berakhlak, ya, maka kita nggak perlu baca kitab Jami'us Sa'adat ini. Kita hanya cukup misalnya kitab Nahjul Balaghah sudah ada, meliputi akhlak juga. Bahkan Al-Quran pun sudah meliputi akhlak, ya. Dan juga yang lainnya. Tapi karena kita perlu adanya doa dari ulama, kita perlu bimbingan yang lebih detail, maka kita perlu membaca kitab akhlak. Ya, termasuk bimbingan yang detail itu dalam akhlak adalah di kitab Jami'us Sa'adat ini. Kita dibimbing bagaimana kita berakhlak. Misalnya kitab Arba'un Hadis Imam Khomeini, itu betul-betul kitab akhlak, ya, tazkiyatun nafs yang membimbing kita bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita. Itu juga sangat bagus. Arba'un Hadisan 40 hadis Imam Khomeini. Ya, itu kata beliau. Kemudian kata beliau lagi, menurut saya bahwa kitab Jami'us Sa'adat ini itu merupakan kitab yang memiliki pengaruh yang luar biasa ke dalam diri seseorang yang membacanya, yang pelajarinya. Jadi rupanya bahwa kitab dan ulama yang kita rujuk itu pun itu juga memberikan pengaruh yang besar kepada diri kita. Itu sudah pasti. Bahwa guru itu membentuk karakter kita. Ketika karakter dan guru itu sangat baik, sangat tinggi, kita akan terbimbing. Nah, kalau karakter dan sifat guru itu dia tidak baik, ya, maka akan membahayakan kita juga. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa bisa jadi ulama itu ketika buruk atau ulama yang hasud, maka dia akan membentuk para santri, para pelajar yang hasud juga. Yang hatinya bersih akan mental, seperti itu. Dan sebaliknya ulama yang baik, ulama yang tinggi ilmunya, ulama yang mukhlis akan mengeluarkan ilmunya dan keikhlasan pada murid-muridnya. Murid yang tidak ikhlas akan mental juga begitu. Jadi peranan guru seperti itu. Sehingga kalau kita melihat Imam Khomeini misalnya, manusia yang luar biasa, kita siapa gurunya? Gurunya Ayatullah Burujerdi yang marah sekali saja di puasa setahun. Itu bagaimana? Kita nggak bisa tergambar.
ketika mengajar marah sekali, puasa setahun. Ayatullah Ali Qadhi misalnya, termasuk gurunya Syekh Bejat, itu guru-guru beliau yang luar biasa. Ya, jadi guru juga mempengaruhi karakter dan kepribadian murid dan para pelajar. Nah, kitab Ibnu Sa'adat di sini jelas pengarangnya seorang ulama yang sangat terkenal. Isinya sangat dalam, sehingga akan mempengaruhi orang yang membaca dan mempelajarinya. Jadi kita pilih kitab akhlak ini sebagai juga saran daripada para ulama, dari guru. Walaupun kitab akhlak yang lain tentu sangat banyak. Ya. Itu kata beliau, pentingnya kita menggunakan kitab akhlak ini, kitab Jami'us Sa'adat. Ya. Bahwa kitab ini tidak diragukan lagi, tersebar di berbagai negara, ya, dan diakui oleh para ulama secara luas tentang manfaatnya dan kedalaman isinya. Nah, karena di sini mu'alifnya juga memiliki di samping pengetahuan yang mendalam, ya juga memiliki ruh yang bersih dan akhlak yang sangat baik, dan ibadahnya nggak bisa kita lukiskan begitu. Nah, itu mukadimah tentang ilmu akhlak, tentang pengarangnya, ya, perjalanan belajar beliau dan lain sebagainya, ala kadarnya dari kitab Jami Sa'adat yang saya sadur begitu. Jadi singkatnya bahwa insya Allah kita mengkaji akhlak ini perlahan-lahan, dan kita baca kitab Jami Sa'adat. Kita mohon juga bantuan beliau sebagai mu'alif membimbing kita insya Allah. Kita minta bantuan Imam Zaman membimbing kita, memperhatikan kita dan mengarahkan kita insya Allah. Walaupun kita tidak punya guru yang seperti di Iran, di Irak yang mengajar akhlak, maka kita terpaksa kita berdiskusi tentang ilmu akhlak. Dan kita semua sama, ya. Maksud saya sendiri masih jauh dari masalah-masalah akhlak, sehingga perlu belajar, perlu mengkaji, dan perlu menerapkannya perlahan-lahan insya Allah. Maka sampai akhir-akhir kita termasuk orang-orang yang masih berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mukadimah, barangkali ada pertanyaan sekitar masalah akhlak, kajian akhlak, dan yang lainnya insya Allah. Silakan Ibu Ira.